Kendala-kendala dalam menerapkan mediasi di pengadilan. Pertama, kendala mewajibkan hakim sebagai mediator dalam sistem hukum di Indonesia. Yang kedua adalah kendala struktur budaya atau kultur dan substansi. Ini menjadi kendala di dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan. Minimnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama dan terutama sekali tentunya sebagai umat yang berakidah dan bertawakal kepada Allah, sudah sepantasnya kita dan tiada bosan-bosannya kita harus mengucapkan segala bentuk puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan rezeki yang telah dilimpahkan kepada kita selama menjalani fase hidup di dunia ini. Terutama sekali nikmat iman, Islam dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Atas nikmat tersebut kita bisa menjalankan kehidupan kita tanpa kekurangan suatu apapun juga. Dan terlebih lagi kita berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan nikmat iman dan Islam selalu dikukuhkan atau diistiqomahkan di dalam dada kita, sehingga di akhir hayat kelak kita bisa menghadap Allah atau dipanggil Allah dengan predikat husnul khotimah. Dan seringan-ringan bentuk atau refleksi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita adalah minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dan salawat beriring salam tidak bosan-bosannya juga kita sampaikan, kita mintakan kepada Allah untuk dicurahkan selalu kepada junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah Nabiullah Habibullah, untuk selalu dicurahkan kepada beliau salawat dan keselamatan dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, hendaknya di yaumil mahsyar kelak Allah izinkan beliau untuk memberikan syafaat kepada kita. Karena di yaumil mahsyar kelak tidak ada pertolongan selain daripada pertolongan Allah dan Rasulnya. Untuk itu marilah kita perbanyak pembacaan salawat kita dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa harus memandang waktu dan keadaan di mana kita, kecuali di tempat-tempat yang dilarang oleh syariat untuk mengucapkan lafaz-lafaz Allah. Nah, bertemu lagi kita di dalam perkuliahan daring pada pertemuan yang ke-13 ini. Nah, ini sudah mendekati ujian akhir semester. Saya berharap juga saudara-saudari sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau untuk segera mempersiapkan diri dalam menyambut UAS nantinya atau ujian akhir semester, karena ujian akhir semester adalah fase penentuan di mana saudara dianggap bisa memahami mata kuliah dan berhasil melewati tahapan-tahapan perkuliahan yang diselenggarakan oleh pihak Sivitas Akademika. Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian, saya harap bisa menguasai materi yang sudah disampaikan baik dari pertemuan pertama sampai kepada pertemuan yang ke-13 atau sampai pertemuan yang ke-15 nantinya. Nah, pada pertemuan yang ke-13 kali ini kita akan membahas tentang sebagai bagian dari mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Maka kali ini kita akan membahas tentang manfaat mediasi dalam penyelesaian sengketa. Nah,
Apa saja yang akan kita bahas di dalam manfaat mediasi dan dalam penyelesaian sengketa ini? Yang pertama ada nanti prinsip-prinsip mediasi. Yang pertama nanti ada kita bahas prinsip-prinsip mediasi, jenis dan dasar hukum mediasi, peran dan fungsi mediator dalam proses mediasi, tahapan dalam proses mediasi, plus minus mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dan yang terakhir adalah tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dan perlu juga mungkin sedikit sekilas info perlu saya sampaikan bahwa saya juga adalah sebagai salah satu pemegang sertifikasi mediasi yang dikeluarkan oleh IMN, Impartial Mediator Network, mana pada saat ini saya juga berpraktek sebagai mediator non hakim pada Pengadilan Agama Pekanbaru dalam kerangka mengimplementasikan ilmu mediasi yang sudah pernah saya pelajari, dan juga tentunya dalam kerangka untuk membantu pelaksanaan proses peradilan dalam setiap tahap yang dilalui di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam berbagai macam sengketa yang timbul atau yang diajukan oleh para pihak. Nah, selain itu saya juga adalah sebagai seorang pemegang lisensi arbiter yang dikeluarkan oleh IRB yang sudah saya ikuti dari tahap awal pelatihannya, dan juga sudah mengikuti uji kompetensi sehingga saya mempunyai sertifikat uji kompetensi yang dinyatakan lulus sebagai seorang arbiter. Nah, juga beberapa hari yang lalu saya perlu informasikan nanti akan segera beredar buku tentang arbitrase dalam sistem hukum Indonesia yang saya tulis sendiri. Itu drafting bukunya lebih kurang memakan waktu 2 tahun, termasuk dengan pengajuan kepada penerbit, dan alhamdulillah buku tersebut akan segera beredar di pasaran yang diterbitkan oleh Prenada Media Group Divisi Kencana. Nah, itu sekelas info yang perlu saya sampaikan ya. Mudah-mudahan info tersebut bermanfaat untuk sobat-sobat dan saudara-saudari sekalian. Memasuki pembahasan mata kuliah kali ini, maka kita yang pertama kita bahas adalah tentu sebelum membahas prinsip-prinsip mediasi, kita perlu tahu dulu apa itu sebenarnya mediasi, pengertiannya apa sih mediasi, dan seberapa pentingkah mediasi ini. Nah, kita lihat dari sisi pengertian mediasi terlebih dahulu. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Artinya ada penengah, dibantu oleh seorang mediator. Maaf, tidak ditekankan seorang atau berapa orangnya, tetapi dibantu oleh mediator. Nah, ini maksud dari, artinya secara sekilas kita bisa lihat bahwa Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri atau di pengadilan itu tidak membatasi jumlah mediator itu 1 orang atau 2 orang, 3 orang atau beberapa orang, tetapi hanya dibatasi dibantu oleh mediator. Nah, kita lihat secara pendapat dari orang-orang atau ahli hukum yang sudah pernah menulis tentang buku-buku mediasi. Ini ada salah satunya, saya pendapat yang saya kutip adalah dari Susanti Ading Nugroho, itu mengatakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitrase. Mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutus sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya. Nah, menurut pendapat Susanti Adi Nugroho ini, bahwa para pihak itulah yang sendiri menentukan putusan yang akan diambil di dalam proses mediasi. Nah,
Mediator di sini perannya kalau menurut Susanti Adi Nugroho adalah dia hanya sebagai seorang penengah yang membantu jalannya proses mediasi, yang membantu para pihak ini bisa mencapai suatu kesepakatan. Nah, inilah peran atau yang disebut dengan mediator. Nah, dia tidak berwenang mengambil keputusan apapun dalam proses pelaksanaan mediasi. Artinya mutlak keputusan itu dihasilkan atau disepakati oleh para pihak yang sedang bersengketa. Nah, mediator hanya menjembatani sampai terciptanya suatu keputusan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Apakah ketika kesepakatan itu tidak terjadi, apakah itu adalah kegagalan seorang mediator? Itu tidak bisa dikatakan kegagalan mediator karena banyak aspek yang mempengaruhi kenapa negosiasi di dalam mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan. Nah, mungkin ada juga para pihak yang memang sebenarnya tidak berkeinginan untuk menyelesaikan persengketaan tersebut secara mediasi. Selanjutnya kita lihat pendapat Munir Fuadi. Nah, Munir Fuadi mengatakan mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecah masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam penyelesaian sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator. Nah, beda-beda tipis atau sedikit saja perbedaan yang dibuat oleh Munir Fuadi dengan Susanti Adi Nugroho. Nah, ini terlepas tentang pendapat mereka, tetapi secara normatif ini sudah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa mediasi adalah proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu atau dengan dibantu oleh mediator. Itulah pengertian mediasi. Sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip mediasi. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui di dalam pelaksanaan proses mediasi, baik itu di pengadilan ataupun di luar pengadilan. Nanti kenapa ada mediasi di luar pengadilan dan di luar pengadilan, nanti akan saya jelaskan tentang jenis-jenis mediasi yang diatur di dalam Permen Nomor 1 Tahun 2016 maupun di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pertama, mediasi bersifat sukarela. Yang kedua, ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasikan, prosesnya sederhana, menjaga kerahasiaan sengketa, mediator bersifat netral sebagai penengah, dan tidak memindahkan perkara dari meja hakim ke meja mediator. Yang pertama kita lihat adalah tentang mediasi bersifat sukarela. Pertama, inisiatif dan pilihan para pihak yang bersengketa, menghasilkan atau tidak menghasilkan kesepakatan. Nah, tunduk pada pasal 1338 KUH Perdata. Mediasi tidak bisa dilaksanakan atas keinginan salah satu pihak saja. Dalam mediasi bersifat sukarela ini, prinsip sukarela ini bisa kita lihat bahwa inisiatif untuk melaksanakan mediasi ini datang dari para pihak yang sedang bersengketa. Nah, ini kalau kita lihat dari apa yang diatur atau digambarkan di dalam prinsip mediasi sukarela ini bisa kita lihat ini adalah sebagai suatu mediasi voluntary atau mediasi secara sukarela yang dilaksanakan di luar pengadilan. Contohnya misalnya ada ketika pihak A dan pihak B ini sedang bersengketa dalam suatu masalah keperdataan. Nah, ketika kedua belah pihak ini sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, maka kedua belah pihak ini menunjuk mediator untuk menjadi penengah di antara sengketa yang telah terjadi di antara mereka. Nah, mediator inilah yang nanti akan merumuskan, membantu para pihak ini untuk mensepakati apa solusi terbaik daripada penyelesaian sengketa yang terjadi di antara mereka ini. Nah, menghasilkan atau tidak menghasilkan kesepakatan itu tidak ada menjadi suatu ukuran apakah mediasi itu bisa dilalui atau tidak dilalui.
Tetapi proses mediasi yang baik itu tentunya diharapkan menghasilkan suatu kesepakatan. Tunduk pada pasal 1338 KUH Perdata. Nah, masalah pasal 1338 KUH Perdata ini sudah sangat jamak di dalam pembahasan hukum perdata, khususnya tentang perjanjian. Tentu tidak perlu saya jelaskan lagi tentang pasal 1338 KUH Perdata ini. Silahkan nanti saudara-saudari baca di dalam BW atau kitab undang-undang hukum perdata itu apa bunyi pasal 1338 itu. Nanti setelah itu saudara pahami apa maksudnya gitu. Begitu juga bagi sobat-sobat YouTube sekalian, jika ingin tahu tentang pasal 1338 nanti silahkan di searching aja atau di googling aja di dunia maya, tentu akan banyak referensi-referensi yang bisa didapat dari situ. Nah, mediasi tidak bisa dilaksanakan atas keinginan salah satu pihak saja. Nah, maka sebagai contoh tadi saya gambarkan bahwa ketika pihak A dan pihak B terjadi sengketa, maka mereka harus sepakat dulu bahwa untuk penyelesaian sengketa mereka ini harus dilakukan melalui proses mediasi. Nah, di mediasi inilah mereka nanti akan menunjuk seorang mediator. Dia atau mediasi ini tidak bisa dilaksanakan atas keinginan salah satu pihak saja. Artinya hanya pihak A saja atau pihak B saja yang berkeinginan untuk menyelesaikan secara mediasi, sementara pihak lain tidak berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa secara mediasi. Maka mediasi itu tidak akan pernah bisa dilaksanakan. Proses sederhana tidak bersifat formal, dapat menentukan cara-cara sendiri dalam bermediasi. Proses mediasi lebih singkat, tidak ada banding dan kasasi. Putusan bisa disepakati oleh para pihak. Tidak bersifat formal maksudnya di sini adalah mediasi tidak harus dilakukan di dalam bentuk forum-forum resmi seperti di pengadilan misalnya, atau di dalam persidangan penyelesaian sengketa, bisa juga di dalam proses arbitrase misalnya. Nah, mediasi tidak bersifat formal. Di mana saja, kapan saja bisa dilaksanakan mediasi, tergantung kesepakatan para pihak yang bermediasi dan mediator yang memediasikan. Dapat menentukan cara-cara sendiri dalam bermediasi. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Kapan saja bisa dilakukan mediasi. Di mana saja bisa dilakukan mediasi. Apa bentuk kesepakatan itu bisa di dalam proses mediasi yang disepakati oleh para pihak. Proses mediasi lebih singkat, tidak ada banding kasasi. Nah, berbeda dengan proses penyelesaian sengketa secara litigasi, di mana ada proses tahap-tahapan hukum acara yang harus dilalui. Ketika saudara selesai di pengadilan tingkat pertama, maka atas keputusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding. Nah, jika selesai dalam upaya hukum banding, maka untuk merubah atau memperbaiki keputusan tersebut bisa diajukan upaya hukum kasasi. Dan bahkan juga bisa sampai upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Nah, berbeda dengan mediasi. Mediasi ini apa yang saudara sepakati atau para pihak sepakati dalam proses perundingan yang dibantu oleh mediator tersebut, maka itulah putusan akhir dari suatu sengketa yang mereka lakukan. Tinggal bagaimana mereka melaksanakan isi kesepakatan yang sudah ditandatangani tersebut. Nah, itulah sederhananya proses mediasi. Yang selanjutnya ada menjaga kerahasiaan. Mediasi dilaksanakan secara tertutup. Segala pembicaraan selama proses mediasi bersifat rahasia. Dilarang mengekspos semua isi pembicaraan terkait mediasi yang dilaksanakan. Mediator tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara yang dimediasikannya. Nah, dalam pelaksanaan mediasi, apakah itu mediasi mandatori pengadilan atau mediasi voluntary atau yang dilakukan secara sukarela, maka para pihak yang terlibat di dalam proses mediasi itu melaksanakan proses mediasinya secara tertutup. Artinya tidak ada pihak yang tidak berkepentingan terhadap penyelesaian sengketa itu ikut di dalam proses mediasi. Nah, segala bentuk pembicaraan atau segala isi pembicaraan selama proses mediasi itu adalah bersifat rahasia,
antara para pihak dengan mediator. Tidak ada yang boleh mengumbar atau memberitahukan apa isi mediasi yang telah dilaksanakan tersebut. Nah, bahkan dilarang mengekspos ke semua bentuk media terhadap isi pembicaraan terkait mediasi yang dilaksanakan. Nah, maka beberapa waktu yang lalu saya sangat kecewa sekali dengan salah satu para pihak atau advokat yang bermediasi dengan saya pada Pengadilan Agama Pekanbaru, di mana yang bersangkutan mengekspos di dalam akun media sosial tentang isi pembicaraan dari mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut. Dan mediator tidak dapat dijadikan saksi di dalam perkara yang dimediasikan sesuai dengan bentuk posisi netral yang dimiliki oleh seorang mediator. Maka mediator tidak boleh dijadikan saksi atau tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara yang dimediasikannya. Dan juga pada prinsipnya para pihak tidak boleh membawa segala isi pembicaraan di dalam proses mediasi sebagai alat bukti atau sebagai barang bukti di dalam proses persidangan. Nah, ini maka kita harus menjaga segala bentuk manfaat mediasi ini, sehingga mediasi ini bisa menjadi suatu alternatif penyelesaian sengketa yang baik di antara para pihak. Nah, selanjutnya kita lihat mediator bersifat netral dan sebagai penengah. Nah, peran mediator hanya memfasilitasi proses saja. Artinya dia tidak membuat keputusan apapun, mediator. Dia hanya memfasilitasi saja. Paling juga ketika terjadi kesepakatan, mediator perannya hanya sebagai orang yang memediasikan atau mengetahui terjadinya proses mediasi atau untuk kesepakatan tersebut. Mediator hanya mengontrol berjalan atau tidaknya mediasi. Nah, peran mediator di sini dia menentukan apakah mediasi ini berjalan dengan baik atau tidak, berjalan dengan tertib atau tidak, sudah melewati tahapan-tahapan proses mediasi yang sudah disepakati oleh para pihak atau tidak. Artinya hanya fungsi kontrol saja. Nah, mediator tidak bertindak layaknya hakim memutus bersalah atau tidak bersalah. Mediator sama sekali tidak diberi hak atau kesempatan ataupun kewenangan untuk menentukan salah satu pihak di dalam berperkara itu menang atau kalah, atau bersalah atau tidak bersalah. Itu tidak ada kewenangan sedikit pun yang dimiliki oleh mediator. Mediator hanya menjalankan perannya sebagai seorang fungsi kontrol berjalannya mediasi itu dengan baik. Dia membantu merumuskan para kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Mungkin kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut dalam bahasa yang masih sangat sederhana, maka diformulasikan oleh seorang mediator ke dalam bentuk bahasa hukum yang mengikat kedua belah pihak. Nah, mediator tidak boleh memaksakan pendapat atau penyelesaiannya kepada para pihak. Kendati pun misalnya mediator ini mempunyai solusi atau alternatif terhadap keputusan yang mungkin sudah deadlock antara para pihak yang sedang bermediasi, mediator tidak boleh memaksakan solusi atau alternatif yang dia miliki tersebut kepada para pihak sebagai pemutus atau penyelesaian sengketa yang sedang terjadi. Tetapi mediator hanya dapat mengusulkan. Contoh ini, ketika pihak B dan pihak A ini sudah mengalami suatu pembicaraan yang deadlock, artinya tidak ada sesuatu pun yang bisa disepakati, mediator hanya boleh menawarkan, bolehkah menurut pendapat saya ada solusi terbaik seperti ini, apakah boleh apakah pihak A atau pihak B bisa, dan para pihak yang bersengketa ini bisa menerima solusi yang saya tawarkan selaku mediator ini. Artinya mediator hanya boleh menawarkan, tetapi tidak boleh memaksakan pendapat ataupun keputusan atau usulan yang akan dia berikan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.
Mediator secara aktif memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi. Nah, ini artinya ketika mediasi sedang dilakukan, mediator itu hanya bersifat memberikan pemahaman tentang posisi hukum misalnya, tentang masalah yang akan timbul ketika penyelesaian sengketa ini berlarut-larut, ataupun tentang alternatif-alternatif solusi yang bisa dicapai di dalam penyelesaian sengketa. Solusi yang dihasilkan tidak harus sesuai dengan standar legal. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa proses mediasi itu tidak berjalan dengan secara formal layaknya suatu pemeriksaan sengketa atau penyelesaian perkara di pengadilan. Nah, proses mediasi bisa saja menghasilkan suatu kesepakatan yang tidak sesuai dengan standar legal yang ada. Tetapi tentunya mediator yang sebagai seorang yang dianggap cakap di dalam melaksanakan suatu tugas mediasi tentu akan merumuskan atau memformulasikan bahasa ataupun kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut ke dalam bentuk-bentuk bahasa-bahasa hukum yang bisa mengikat kepada para pihak, dan itu dibolehkan karena dia tidak menghasilkan atau tidak menekankan keputusan yang dibuat oleh mediator, tetapi memformulasikan putusan atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang mungkin tidak sesuai dengan standar legal yang ada. Nah, itu dibolehkan. Dan menghasilkan atau tidak menghasilkan kesepakatan. Nah, apakah ketika mediator atau proses mediasi itu menghasilkan kesepakatan, mediatornya dianggap gagal, menghasilkan kesepakatan, mediatornya dianggap berhasil, atau ketika mediasi itu tidak menghasilkan suatu kesepakatan apapun, mediatornya dianggap gagal? Sebagai seorang mediator, saya memiliki pendapat bahwa hal tersebut tidak menghukum atau memposisikan mediator itu gagal atau berhasil. Tetapi saya justru memandang bahwa ketika para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka proses mediasinya tidak menghasilkan kesepakatan. Bukan berarti mediasi gagal atau tidak berhasil. Tapi ketika proses mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, artinya juga mediator tidak dapat dianggap gagal, tetapi hanya proses mediasinya saja yang tidak berhasil dilaksanakan atau tidak menghasilkan suatu kesepakatan. Namun proses mediasi tersebut tidak dapat dikatakan gagal. Nah, itu pendapat pribadi saya sebagai seorang mediator juga, ya, yang memiliki lisensi, sertifikasi, dan juga sekarang sebagai seorang mediator non hakim pada Pengadilan Agama Pekanbaru. Nah, tidak memindahkan perkara dari meja hakim ke meja mediator. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak memindahkan perkara dari meja hakim ke meja mediator? Nah, ketika berbicara tentang penyelesaian sengketa secara litigasi melalui meja hakim, maka kita akan berbicara tentang bukti, siapa yang memiliki saksi, apa bukti yang diajukan, dan tentu diharapkan dari bukti-bukti yang diajukan tersebut tentunya adalah win-lose atau menang kalah. Tentu pihak yang mengajukan bukti yang merasa memiliki bukti paling kuat tentu akan berharap putusan itu akan berada pada posisi dia atau dengan memenangkan dia. Nah, di dalam proses mediasi bukti tidak pernah dibahas, tetapi yang dibahas adalah bagaimana mencarikan solusi atau kesepakatan yang baik di antara para pihak yang sedang bersengketa tersebut. Nah, maka dari itu ada semacam pendapat ataupun pernyataan bahwa mediasi itu tidak memindahkan perkara dari meja hakim ke meja mediator, dan tidak membahas tentang bukti, saksi, dan lain sebagainya, tidak memutus sengketa bersalah atau tidak bersalah. Dia hanya mencari solusi yang terbaik, berbicara mengenai pandangan ke depan pasca sengketa, tidak menghasilkan keputusan atau
putusan. Nah, mediasi tidak berbicara tentang menang kalah terhadap suatu perkara, tetapi mediasi justru memberikan suatu gambaran atau memberikan suatu keadaan pandangan bahwa apa yang akan terjadi ketika sengketa ini sudah selesai dilaksanakan, ketika diputus secara litigasi, atau ketika diselesaikan secara alternatif penyelesaian sengketa, apa yang akan terjadi. Nah, pandangan-pandangan ini boleh-boleh saja diberikan oleh seorang mediator di dalam proses pelaksanaan mediasi. Nah, itulah kenapa dikatakan mediasi itu tidak memindahkan perkara dari meja hakim ke meja mediator. Selanjutnya kita lihat ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasikan. Yang pertama tentunya jelas masalah-masalah yang bersifat keperdataan, itu semua sengketa keperdataan di pengadilan negeri dan juga semua sengketa yang diadili di pengadilan agama. Nah, pada pengadilan lain saya juga belum tahu apakah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 itu dilaksanakan atau tidak. Sebagai contoh misalnya di pengadilan PTWN atau pengadilan tata usaha negara, apakah proses mediasi dilaksanakan di sana atau tidak. Karena sepanjang saya beracara di pengadilan tata usaha negara itu belum ada dilaksanakan proses mediasi. Nah, selanjutnya jenis dan dasar hukum mediasi. Nah, mediasi yang pertama ini kita bahas tentang jenis-jenis mediasi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya akan jelaskan tentang jenis-jenis mediasi. Yang pertama adalah mediasi secara sukarela atau voluntary mediasi. Nah, voluntary mediasi ini seperti yang saya jelaskan atau yang saya gambarkan tadi, bahwa para pihak yang sedang bersengketa, apakah 2 atau 3 para pihak, itu bisa dengan kesepakatan yang mereka buat, mereka mengadakan mediasi secara sukarela. Artinya mereka dalam penyelesaian sengketa ini sebelum dibawa ke ranah litigasi, mereka terlebih dahulu melakukan suatu eksplorasi atau suatu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan itu secara mediasi dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut untuk menunjuk 1 atau lebih mediator. Karena di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tersebut tidak dijelaskan berapa orang mediator yang boleh diambil untuk suatu mediasi atau untuk pelaksanaan mediasi. Dan peraturan di dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 99 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa juga tidak diatur tentang berapa mediator yang boleh diambil atau di-hire di dalam proses mediasi. Tetapi yang tidak boleh itu adalah ketika misalnya ada para pihak yang bersengketa tersebut masing-masing menunjuk mediator. Karena kalau masing-masing menunjuk mediator, ini nanti akan berimplikasi kepada seolah-olah mediator ini bertindak untuk mewakili salah satu pihak yang menunjuknya. Nah, tentu kalau seperti ini yang dilakukan, ini bukan dilakukan dalam proses mediasi, tetapi bisa dilakukan dalam proses arbitrasi. Nah, itu akan berbeda lagi pembahasannya. Dan mediasi mandatori pengadilan atau majelis hakim. Nah, itu tadi mediasi voluntary atau mediasi sukarela. Sekarang kita lihat atau saya akan jelaskan tentang mediasi mandatori pengadilan atau mediasi yang diharuskan berdasarkan perintah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tersebut. Nah, mediasi mandatori pengadilan ini maksudnya adalah ketika para pihak yang sedang bersengketa di pengadilan, apakah penggugat atau tergugat, dan tergugat maksudnya apakah pemohon dengan termohon, maka ketika kedua belah pihak ini hadir untuk persidangan di pengadilan, baik pengadilan negeri ataupun pengadilan agama, maka pada kesempatan sidang pertama majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa atau perkara akan memerintahkan kepada para pihak untuk terlebih dahulu ditempuh proses mediasi. Nah, di dalam proses mediasi yang dilakukan berdasarkan mandatori pengadilan tersebut,
maka pertama sekali para pihak akan diberi kebebasan untuk memilih siapa mediator yang akan mereka pilih yang telah disediakan di dalam papan nama atau list mediator yang disediakan oleh pengadilan yang bersangkutan, apakah pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Nah, dan daftar-daftar nama tersebut para pihak bebas memilih siapa yang mereka sepakati untuk menjadi mediator di dalam proses mediasi yang akan mereka lakukan. Nah, ketika para pihak ini tidak memilih mediator, maka majelis hakim lah yang akan menunjuk mediator yang akan menjadi penengah di dalam proses mediasi antara para pihak tersebut. Nah, ada dua cara penunjukan melalui majelis hakim ini. Yang pertama, ketika para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menunjuk siapa yang menjadi mediator di dalam perkara yang sedang mereka hadapi. Nah, yang kedua, para pihak dengan segala keikhlasannya menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator. Nah, hal ini juga bisa dilaksanakan di dalam proses pemilihan mediator untuk mediasi yang akan dilakukan. Nah, dasar hukumnya apa? Itu tadi saya nyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, itu tentang jenis dan dasar hukum mediasi. Selanjutnya sekarang kita lihat tentang peran dan fungsi mediator dalam proses mediasi. Nah, peran dan fungsi mediator ada substansi negosiasi dan menyiapkan agenda perundingan, tahapan negosiasi dari proses mediasi, peranan tawaran pertama dan harga konsensi, strategi menyampaikan pertukaran trade-off, konsensi dan kompromi, terus ada pertemuan terpisah atau kaukus, dan keuntungan dan kerugian penggunaan single mediator atau tim mediator. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu di dalam peran dan fungsi mediator dalam proses mediasi ini, karena nanti bisa dibaca di dalam penjelasan tentang mediasi yang sudah bisa di searching. Nah, peran dan fungsi mediator yang jelas tadi sudah kita singgung sedikit bahwa peran dan fungsinya adalah sebagai orang tengah atau penengah dari suatu proses mediasi yang terjadi, dan dia mengontrol, dia memastikan berjalannya mediasi dengan baik. Nah, substansi negosiasi ini adalah apa yang maksud substansi negosiasi ini adalah apa substansi yang dirundingkan oleh para pihak yang sedang bersengketa ini. Apakah pokok permasalahan ini bisa diselesaikan secara mediasi atau tidak. Nah, inilah yang disebut di dalam substansi negosiasi. Nah, inilah yang akan dibahas oleh para pihak. Menyiapkan agenda perundingan. Setelah tahu tentang substansi negosiasi, maka disiapkan selanjutnya adalah agenda perundingan. Apa yang dibahas pertama kali dari substansi negosiasi yang ada ini. Nah, inilah dalam agenda perundingan, dan selanjutnya adalah tahap negosiasi dan proses mediasi. Nah, dalam negosiasi ini nanti bisa saling bertukar informasi antara pemohon dengan termohon atau antara tergugat dengan penggugat yang ditengahi oleh mediator. Nah, selanjutnya ada proses peranan tawaran pertama dan harga konsensi. Misalnya, apa ini peranan tawaran pertama? Artinya ketika sudah memasuki agenda perundingan antara pemohon dengan termohon, antara penggugat dengan tergugat, maka tentu ada substansi yang negosiasi dibahas tadi. Ini ada tawaran pertama yang ditawarkan, misalnya oleh termohon menawarkan tawaran pertamanya bla bla bla, terus nanti pemohon juga menawarkan tawaran pertama seperti ini. Nah, inilah yang akan nanti dicoba diformulasikan oleh
mediator dan digiring untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, selanjutnya menyampaikan pertukaran atau trade off nah inilah yang dilakukan oleh mediator. Mediator akan menyampaikan informasi atau tawaran dari pihak penggugat atau pemohon, dan juga akan menyampaikan tawaran dari termohon atau tergugat kepada penggugat atau pemohon tersebut tentang apa yang dia inginkan dalam proses mediasi. Nah, inilah namanya pertukaran tawaran atau strategi menyampaikan pertukaran penawaran. Nah, ini juga mempengaruhi ketika mediator menyampaikan penawaran tersebut, juga harus dilakukan di dalam keadaan yang seminimal mungkin orang berasumsi atau para pihak berasumsi bahwa mediator ini telah berpihak kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa. Nah, ada pertemuan terpisah atau kaukus. Nah, di dalam kaukus ini atau pertemuan terpisah ini adalah suatu strategi mediasi yang banyak menghasilkan kesepakatan. Karena sebagaimana kita ketahui, kadang-kadang orang yang sudah bersengketa tersebut tentu sudah berada pada suatu titik nadir bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan sendiri sengketa yang terjadi di antara mereka. Nah, ketika ada lawan dari sengketa, maka mereka ada yang bungkam untuk berbicara, ada yang karena faktor tekanan tidak berani berbicara, ada juga yang karena keadaan malu menyampaikan hasil pembicaraannya atau pendapatnya di depan orang lain. Nah, maka oleh mediator dapat dilakukan yang namanya kaukus atau pertemuan terpisah. Pertemuan terpisah atau kaukus itu adalah ketika mediator hanya berbicara dengan para pihak yang bersengketa, satu pihak saja. Apakah itu penggugat atau pemohon, atau sebaliknya termohon dengan tergugat. Nah, atau tergugat, maka para pihak ini yang sendiri bersepakat dengan mediator. Maksud saya bukan bersepakat, bertemu berbicara dengan mediator, yang tentunya tidak lain maksud dan tujuannya adalah untuk menggali suatu potensi-potensi yang akan menjadi pembahasan di antara mereka ini. Nah, inilah yang disebut dengan pertemuan kaukus atau pertemuan terpisah. Dan selanjutnya ada tentang keuntungan dan kerugian penggunaan single mediator dan tim mediator. Nah, ketika menggunakan single mediator, tentu biaya yang dikumpulkan dalam proses mediasi tersebut sedikit lebih minim ketika dibanding menggunakan tim mediator. Karena kalau tim mediator tentu cost-nya juga bisa sedikit atau seminimal mungkin, karena banyak tim yang harus dibayar jasa mediatornya. Nah, itu salah satu bentuk keuntungan dan kerugian penggunaan single mediator secara lengkap, secara sederhana ya, yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita lihat peran dan fungsi mediator. Yang pertama, sisi peran terlemah mediator, dan yang kedua ada sisi peran terkuat mediator. Nah, sekarang kita akan lihat atau kita bahas tentang sisi peran terlemah mediator. Yang pertama, sekarang kita lihat tentang kenapa mediator itu dikatakan memiliki sisi terlemah dalam perannya sebagai seorang penengah atau penyelesaian sengketa. Yang pertama, dia hanya berperan sebagai penyelenggara pertemuan. Yang kedua, dia berperan memimpin diskusi rapat, pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar berlangsung baik, pengendali emosi para pihak, dan pendorong pihak yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya. Nah, ini ada sisi-sisi terlemah dari seorang mediator. Sekarang kita coba lihat tentang sisi-sisi peran terkuat mediator. Nah, bagaimana mediator itu dikatakan memiliki peran terkuat? Yang pertama,
Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan, artinya semua terdokumentasi dengan baik. Merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak. Dia membantu merumuskan dari tawaran-tawaran pihak pemohon dan termohon ini nanti apa kira-kira yang akan bisa mempertemukan untuk mengarah kepada suatu kesepakatan. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah pertarungan menang atau kalah semata, tetapi harus diselesaikan. Artinya memberikan pemahaman kepada para pihak bahwa yang paling utama di dalam penyelesaian suatu sengketa itu bukanlah tentang siapa menang siapa kalah, tetapi adalah bagaimana menyelesaikan suatu sengketa tersebut tanpa harus mencederai rasa keadilan yang ada pada masing-masing pihak. Selanjutnya, menyusun dan mengusulkan alternatif penyelesaian masalah. Nah, dari informasi-informasi yang digali baik dari pemohon dan termohon, dari penggugat dan tergugat tersebut, dibantu oleh mediator tersebut untuk menyusun dan mengusulkan alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian masalah. Yang selanjutnya, membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu. Artinya di dalam ini dia berperan juga membujuk agar para pihak ini menerima usulan, tapi tidak dalam posisi membela salah satu pihak yang mengusulkan tentang solusi atau alternatif dalam penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut. Nah, itulah sisi peran terkuat mediator. Yang kita lihat selanjutnya adalah tahapan dalam proses mediasi. Yang pertama ada tahapan awal, yaitu yang kedua ada sambutan mediator, ada presentasi para pihak, identifikasi masalah yang disepakati, mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan, negosiasi dan pembuatan keputusan, pertemuan terpisah atau kaukus, tadi separate meeting, pembuatan keputusan akhir dan pengambilan keputusan kesepakatan dan kata penutup. Nah, tahapan-tahapan ini adalah semacam panduan dalam bermediasi. Bisa saja tahapan-tahapan ini dilewatkan atau tidak dilakukan, tetapi yang paling penting dari tahapan-tahapan ini adalah presentasi para pihak, identifikasi masalah yang disepakati, definisikan dan mengurutkan permasalahan, negosiasi dan perbuatan keputusan, dan keputusan akhir dan pengambilan keputusan, dan terakhir ada kata penutup. Nah, inilah kira-kira yang paling urgent di dalam proses atau tahapan mediasi. Nah, plus minus mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, kekuatan atau kelebihan mediasi, kelemahan mediasi, dan kekurangan mediasi dan manfaat mediasi. Kekuatan atau kelebihan mediasi, pertama, penyelenggaraan mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalisme dalam proses persidangan di pengadilan misalnya. Nah, pada umumnya mediasi dilaksanakan secara tertutup atau rahasia. Jadi apapun isi pembicaraan dalam mediasi tersebut tidak diketahui oleh pihak lain, dan berbeda dengan proses penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri misalnya, di mana dalam persidangan tersebut dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Artinya apapun pembahasan, apapun pembicaraan dalam persidangan itu adalah sudah menjadi konsumsi publik tentang sengketa yang terjadi tersebut. Nah, dalam mediasi, prinsipal dapat berperan langsung dalam proses tawar-menawar tanpa harus diwakili. Artinya karena memang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 itu mengedepankan bahwa harus prinsipal yang bersangkutan yang langsung melaksanakan mediasi atau mempunyai kuasa istimewa untuk itu. Nah, ketika proses mediasi dilaksanakan, maka para pihak atau prinsipal tersebut dapat berperan langsung menawarkan atau mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya tanpa harus diwakili oleh kuasa ataupun orang lain. Nah, para pihak dalam proses mediasi dapat membahas berbagai aspek dari sisi perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum. Nah, jadi ada aspek-aspek lain yang perlu dibahas dalam proses mediasi. Aspek keluarga misalnya, aspek keuangan, aspek finansial sama dengan keuangan, aspek sosial kemasyarakatan, dan berbagai aspek lainnya. Tidak melulu atau tidak hanya terpatok pada aspek-aspek hukum semata. Sesuai sifatnya yang konsensual, mufakat dan kolaboratif, mediasi menghasilkan penyelesaian
menang-menang atau win-win solution. Nah, inilah yang diharapkan dalam proses mediasi. Tidak ada proses menang kalah di sana atau win-lose solution, tapi yang ada itu adalah menang-menang atau win-win solution. Nah, kelemahan atau kekurangan mediasi. Yang pertama, hanya dapat dilaksanakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan menempuh mediasi. Artinya akan efektifnya mediasi tersebut ditentukan oleh keinginan para pihak. Nah, ketika para pihak sudah misalnya pada proses mediasi datang pemohon dan termohon hadir lengkap, nanti dijabarkan oleh mediator bahwa pada proses mediasi selanjutnya dilaksanakan pada tanggal sekian bulan sekian, tapi pada saat sudah disepakati salah satu pihak tidak menghadiri kesepakatan tersebut, nah disinilah yang akan menghambat proses mediasi tidak bisa dilaksanakan secara efektif. Nah, para pihak yang tidak beretikat baik dapat memanfaatkan untuk mengulur waktu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah disepakati waktunya, tetapi pada saat waktu pelaksanaan mediasi tersebut dilaksanakan, para pihak tidak datang atau sengaja memanfaatkan kesempatan itu untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa yang terjadi. Nah, tidak semua permasalahan atau kasus dapat diselesaikan secara mediasi. Artinya ada masalah-masalah atau kasus-kasus atau perkara yang tidak dapat diselesaikan secara mediasi. Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan juga mengikut masalah hak, karena sengketa mengenai hak harus diputus oleh hakim. Tapi mediasi lebih tepat untuk masalah menyangkut kepentingan. Nah, ini secara normatif mediasi hanya dapat dilaksanakan dalam masalah hukum privat, tidak tepat di dalam masalah hukum publik. Nah, selanjutnya ada tentang manfaat dan keunggulan mediasi. Nah, manfaat dan keunggulan mediasi. Walaupun mediasi memiliki sisi lemah, sisi kuat, tapi ada manfaat yang bisa diambil dari mediasi. Yang pertama, biaya yang digunakan relatif lebih murah dibandingkan alternatif-alternatif lain. Misalnya, kalau dalam proses mediasi itu bisa menghasilkan suatu kesepakatan 3 atau 4 kali pertemuan, maka secara tidak langsung proses mediasi tersebut telah memangkas ongkos penyelesaian perkara. Artinya ada pengeluaran yang dapat diminimalisir di dalam proses mediasi tersebut. Misalnya adanya kecenderungan dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk menerima dengan adanya rasa memiliki keputusan mediasi. Artinya ketika keputusan tersebut dihasilkan berdasar kesepakatan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator, maka ada rasa menerima atau memiliki keputusan tersebut dari para pihak yang sedang bersengketa tersebut. Nah, berbeda dengan putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim melalui proses litigasi, tentu ada pihak yang tidak bisa menerima atas putusan tersebut. Nah, dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Nah, ini juga manfaat dan keunggulan mediasi, dan juga terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan di antara pihak yang bersengketa sehingga dapat rasa permusuhan, sehingga tidak ada membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan di antara pihak yang bersengketa sehingga tidak terdapat rasa permusuhan dan dendam di antara para pihak. Nah, ini salah satu keunggulan mediasi juga ya. Dalam pelaksanaan mediasi, semua hal yang diungkap selama proses mediasi bersifat rahasia. Penyelesaian sengketa melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian sengketa dan perkara. Putusan yang dihasilkan dari proses mediasi lebih bersifat kepada kesepakatan para pihak. Lebih memudahkan hakim dalam membuat putusan jika sudah tercapai kesepakatan. Artinya hakim hanya merumuskan bahwa suatu diktum bahwa menghukum para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuat di dalam proses mediasi. Sangat singkat sekali putusan majelis hakim. Nah, bagi Mahkamah Agung, jika mediasi berhasil dengan baik, maka dapat mengurangi tumpukan perkara yang harus diselesaikan. Dan
Selanjutnya ada pemberdayaan individu. Orang yang menegosiasikan diri sendiri, masalahnya seringkali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang dikuasakan atau diwakili oleh pengacara ataupun advokat. Nah, selanjutnya ada tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Yang pertama ada tentang mediator, sertifikasi mediator, dan akreditasi lembaga pendidikan mediasi. Ini poin-poin yang diatur kira-kira di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Yang kedua ada tahapan-tahapan dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Maksudnya mediasi pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 ini, mediasi itu dapat dilaksanakan di dalam setiap tingkat perkara, apakah di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, ataupun tingkat peninjauan kembali sekalipun bisa dilaksanakan mediasi oleh para pihak. Nah, mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan. Nah, ini diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Perdamaian di luar pengadilan dan kendala-kendala dalam menerapkan mediasi di pengadilan. Ini tahapan dalam Perma nomor 1 tahun 2016 bisa kita lihat. Yang pertama, tahap pramediasi dan pemilihan mediator. Nah, bagaimana tadi memilih mediator sudah saya jelaskan. Nanti tinggal di flashback ulang kalau masih ada yang ragu-ragu tentang bagaimana memilih mediator. Dan tugas mediator, apa itu tugas mediator juga sudah saya jelaskan di awal tadi. Kewajiban para pihak untuk menghadiri proses mediasi. Nah, ini diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016, dan sanksi bagi para pihak yang tidak beretikat baik dalam dan akibat hukumnya. Tempat, biaya mediasi, dan honorarium mediator diatur juga, tapi tidak diatur tentang besarannya berapa. Tetapi yang diatur itu adalah mediator boleh memungut honorarium dari para pihak yang sedang bersengketa. Kendala-kendala dalam menerapkan mediasi di pengadilan. Pertama, kendala yang mewajibkan hakim sebagai mediator dalam sistem hukum di Indonesia. Yang kedua adalah kendala struktur budaya atau kultur dan substansi. Nah, ini menjadi kendala di dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan. Minimnya dukungan advokat terhadap mediasi di pengadilan. Karena kadang-kadang memang perlu kita ketahui bahwa beberapa di antara advokat itu ada yang honornya atau pembayaran jasa advokatnya itu dibayar per sidang. Nah, maka makin banyak tahapan sidang yang dia lalui, makin banyak honor yang dia bisa terima. Nah, ketika dilaksanakan mediasi, berhasil disepakati mediasi, maka dia akan kehilangan sumber-sumber pendapatannya. Nah, keempat ada ruangan yang tidak mendukung untuk mendukung keberhasilan proses mediasi. Nah, dia artinya berhasil atau tidaknya mediasi itu dilaksanakan dengan baik juga harus didukung dengan fasilitas yang disediakan oleh pengadilan, sehingga mediasi bisa dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan suatu kesepakatan yang baik antara para pihak. Nah, demikian dalam pembahasan materi tentang manfaat mediasi dalam penyelesaian sengketa. Mudah-mudahan bagi saudara-saudari sekalian mahasiswa saya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, ini suatu pembelajaran tentang mediasi ini ada manfaat untuk saudara-saudari ke depan atau juga di dalam proses pembelajaran pada Fakultas Hukum. Dan bagi sobat-sobat YouTube sekalian, mudah-mudahan ini ada suatu pencerahan ataupun penambahan wawasan khususnya tentang penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak, baik di luar ataupun di dalam pengadilan yang melalui proses mediasi. Kenapa sengketa ini selalu terjadi di antara manusia? Karena memang manusia itu menurut pendapat sosiolog adalah mempunyai suatu karakter yang disebut dengan zon politikon. Artinya manusia itu cenderung hidup berkelompok-kelompok. Nah, di dalam hidupan atau menjalankan kehidupan yang berkelompok-kelompok tersebut tentunya tidak terlepas dari persaingan, pergesekan-pergesekan yang timbul
yang berpotensi kepada suatu sengketa atau masalah, dan masalah tersebut haruslah diselesaikan. Nah, mudah-mudahan masalah-masalah yang terjadi di antara sobat-sobat YouTube bisa terselesaikan dengan baik, bisa melalui proses mediasi misalnya, ataupun kalau tidak maka jadikanlah proses penyelesaian sengketa di pengadilan itu sebagai upaya terakhir untuk dalam penyelesaian sengketa. Karena sebaik-baik penyelesaian sengketa adalah kesepakatan para pihak. Nah, sebaik-baik mencapai kesepakatan adalah dengan proses mediasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari, dan juga jika menurut sobat-sobat sekalian atau saudara-saudari mahasiswa sekalian video pembelajaran ini ada manfaatnya, silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke akun-akun media sosial yang saudara-saudari miliki. Namun pada itu seperti biasa saya jelaskan bahwa ini bukanlah suatu kebenaran mutlak yang saya sampaikan, tetapi ini adalah sebagai bentuk analisa berpikir dari bahan-bahan bacaan yang saya sudah pahami, tentunya yang sudah saya baca dari literasi-literasi yang ada. Nah, silahkan teman-teman atau sobat-sobat YouTube sekalian, saudara-saudari selaku mahasiswa mencari referensi-referensi sebanyak-banyaknya tentang pembahasan mediasi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.